Besok Sabtu Bu Ibu wanita ya, pertemuan wanita ibadah. Wah. Tempat saya. Jam 5. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, selamat malam, shalom. Shalom. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk datang hadir dalam ibadah bersedia. Mari saya undang kita semua, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus, kita mau satukan hati, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat malam Bapa kami yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Kau kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap kami ya Bapa yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, setiap apa yang boleh kami dengar pada malam hari boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah ke depan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan atas setiap ibadah kami ya Bapa. Kami siap untuk menyukakan nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang berdoa, yang sama-sama percaya kita katakan Amin. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Nama bersyukur buat Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, Allah.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. sepanjang hari ku beri Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Buat menyertai kami. Kami bersyukur. Buat keselamatan. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib buat kami. Terima kasih, Kau sungguh hebat. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kami sudah Kau bisa di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau ya Yesus. Kami bersyukur bersama, sampai puji Engkau, terpujilah Kau Bapa kami. Terima kasih kami bersyukur buat kasih sayang dalam hidupku. Terima Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur Bapa, bahwa Kau Tuhan Allah yang perkasa, Kau Tuhan Allah yang baik buat setiap kami. Kami imani Tuhan, malam hari ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah namamu yang disukakan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa setiap kami Bapa. Terima kasih, haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan kembali saudara? Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Anak Allah Yesus namanya. Mari sama-sama kita nyanyikan refnya. Sebab Dia hidup, Pada hari esok, sebab Dia hidup, kita tak akan gentar. tak gentar. Karena kita tahu, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. kita katakan dari Allah, anak Allah Yesus namanya. Yes. Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan. menyucikan, Dia telah mati untuk tebus dosaku. tebus dosaku, kubur kosong pembuktian Dia
jadi berarti sebab Dia hidup. Kita katakan sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Amin. Yesus namanya, Menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan. menyucikan, Dia telah mati. Dia telah mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tak akan gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tak akan gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang guys. Silahkan duduk kembali. Sebelum mendengarkan kebenaran siap firman Tuhan, mari kita mau bersatu hati, kita mau ambil saat teduh sejenak, kita mau rasakan kebaikan Tuhan yang sangat baik di kehidupan kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dekat-Mu saja Tuhan kami boleh menerima setiap kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya
sungguh indah saat kami tinggal bersama-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap biji firman-Mu ya Bapa boleh memberkati setiap kami ya Tuhan, baik di tempat ini maupun yang di rumah Bapa. Kami doakan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman-Mu. Boleh Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Kami percaya kami mau buka telinga kami mau buka pikiran hati kami, jiwa kami hanya untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming pada kesempatan malam ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Satu topik malam ini yang akan kita pelajari dari Mazmur 127, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Saya memaknai malam ini terkait dengan rasa aman yang diberikan Tuhan. Dua pujian tadi di pengantar awal dan juga sebelum firman itu pas dengan tema yang kita bahas, padahal nggak ada chattingan dengan Mbak Wanda. Tetapi bagaimana rasa aman yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan, ya, dari pujian ini, bahwa ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka di dalam Mazmur ini Mazmur melihat bagaimana Salomo, karena ini yang menuliskan nyanyian ziarah Salomo. Salomo melihat bagaimana rasa aman itu betul-betul hanya dari Tuhan. Kebetulan rumah ini juga baru, jadi berbicara tentang rasa aman yang diberikan Tuhan melalui sebuah rumah. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan Pangkal Selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam ini berbicara tentang rasa aman. Maka rasa aman yang pertama diperoleh ketika Tuhan yang membangun rumah. Jadi rasa aman itu yang pertama diperoleh di dalam rumah. Makna rumah di dalam ayat ini ada dua. Rumah sebagai struktur bangunan. Jadi rumah yang kuat itu berarti memberi rasa aman bagi pemiliknya. Saya ingat di masa kecil saya, waktu saya SD SMP, rumah kami yang di depan itu gentengnya genteng keripik. Jadi kalau hujan itu tampias di dalam itu. Nah, lalu yang kedua, rumah kami itu dulu dekat dengan pohon bambu. Kalau sudah musim bambu, nyampluk genteng rumah itu mesti bocor. Antara ketika kecil berarti bapak saya, lalu ada Pak di Badari, yang saya ingat banget, kan jaluk tolong Mas Badari ya. Lalu yang terakhir adalah ketika saya sudah mulai beranjak berani naik, maka saya sering membantu untuk membenahi genteng. Nah, saya berpikir saya besok kalau saya sudah gede, saya mau bikin rumah yang kuat, yang tidak tampias, yang tidak merepotkan orang rumah dan minta tolong orang lain, tidak merepotkan minta tolong orang lain. Jadi hal pertama bagi kita semua bahwa yang perlu kita sadari, rasa aman dalam struktur rumah itu juga penting, ya. Rumah sebagai tempat yang aman untuk berlindung, apalagi kalau tadi Bu Heru jedar-jedar itu ya. Nah, coba bayangkan kalau yang rumahnya itu strukturnya nggak bagus, pasti nganggo bocor-bocor, ya. Itu hal pertama. Rumah juga yang kedua terkait dengan home atau humi atau keluarga. Jadi rasa aman yang kedua yang Tuhan ingin beritahukan
ketika bahwa membangun rumah, membangun keluarga itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pribadi, ya. Jadi bagaimana kita memikirkan bahwa keluarga kita adalah tempat yang aman. Rumah adalah tempat yang aman pertama sebagai struktur untuk berlindung. Lalu yang kedua adalah keluarga adalah tempat yang aman bagi seluruh anggotanya. Bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak. Saya bertemu dengan seorang konseli yang mengalami bullying di sekolah, dan setelah waktu itu kelas SD, terus dia sudah kuliah, berarti 6 tambah 4 10, hampir 13 tahun dia menyembunyikan peristiwa bullying itu. Nah, pertanyaan saya kepada si konseli ini, karena dia lulus kuliah dan mau bekerja, kenapa kamu nggak cerita waktu bullying di sekolah itu waktu SD itu? Jawabannya gampang, bapakku galak. Kalau aku cerita bapakku malah disengeni, malah disalah-salahkan. Kalau tahu punya teman yang nakal, ya jangan berteman dengan yang nakal. Belum lagi itu diulang-ulang, dan setiap mau sekolah bahkan dia bilang I hate Monday. Saya benci hari Senin karena dari hari Minggu itu sudah dia takut besok itu Senin. Kalau Senin besok dibullying oleh teman-temannya. Dan saya membayangkan 13-14 tahun dia berjuang menutupi rasa takut itu. Rumah menjadi tidak aman, keluarga menjadi tempat yang tidak aman bagi anaknya karena ketakutan. Ya. Nah, tidak ada kata terlambat bagi kita semua bagaimana membangun sebuah keluarga yang aman bagi anggota keluarganya. Karena ketika ada masalah di dalam rumah sendiri atau di luar rumah, maka seharusnya rumah menjadi tempat yang enjoy. Bagi saya, ketika ada masalah di kantor, waktu saya cerita dengan istri saya, bukan berarti saya wadul teman-teman saya yang nggak baik, tetapi saya bisa bercerita dan dia cukup mendengarkan. Atau sebaliknya, ketika istri saya ada problem di sekolahan, bukan berarti saya diberitahu hal-hal yang buruk tentang teman-teman gurunya, tetapi bahwa dia memiliki teman yang baik untuk bercerita, yaitu saya. Jadi kalau misalkan saya pulang dari, kebetulan kalau beberapa hari di satu minggu itu saya mengajar sampai sore, dia biasanya nunggu. Setelah nunggu, wis nyantai pak, wis aku pengen cerita. Oh ya, cerita. Jadi kami sudah tahu kesepakatannya, kalau saya bercerita dia hanya akan menjadi pendengar, kalau dia bercerita saya pun juga hanya menjadi pendengar, bukan menjadi seorang penasehat lalu malah aku ngono kok ya dilakoni misalnya. Nggak, jadi dia menjadi tempat yang aman bagi saya dan saya pun menjadi tempat yang aman bagi dia. Dan begitu juga sebaliknya, bagi kami mengajarkan bahwa ketika Jordan pernah mengalami hal yang sama di sekolahan, dia pun bisa bercerita dengan nyaman. Pah, boleh nggak aku cerita? Kenapa? Tadi itu di sekolahan begini. Oh ya, tapi pesen ya Papa jangan marahin orang itu. Ya, terus dia juga cerita, Mah aku mau cerita, tapi ini anak laki-laki, ya udah nanti cerita sama papa. Tapi juga mama pesen ya, nanti kalau dengar cerita saya nggak boleh nyalahkan teman saya ini. Nah, hal yang penting bagi kami adalah ternyata seperti kata Mazmur bahwa dalam ayat yang pertama ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yang membangun keluarga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, sia-sialah anggota keluarga itu. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal yang kedua, rasa aman yang penting bagi kita adalah lingkungan. Kota itu memberi gambaran satu lingkungan atau daerah. Jadi banyak lingkungan yang ada pos satpam, ada CCTV dan lain-lain, tapi bagaimana orang yang tinggal di kompleks itu, orang yang tinggal di kota itu bisa tetap merasa aman. Satu hal yang saya ingat ketika saya masih mahasiswa dalam persekutuan mahasiswa, setiap bulan pasti ada doa dan puasa terkait mendoakan kota. Ya, karena itu kami nasional, jadi ya kota di mana kami tinggal, terutama kalau saya di Jogja, ya kami selalu mendoakan kota Jogja karena ada kerusuhan-kerusuhan yang bisa terjadi. Mei 98 salah satunya, bagaimana kami juga para mahasiswa waktu itu diajak terus-menerus untuk mendoakan supaya tidak terjadi kerusuhan yang semakin besar. Karena ketika kota itu aman, lingkungan itu aman, kita pun tinggal dengan aman. Ya. Bukan hanya rumah yang menjadi tempat perlindungan, tapi juga
lingkungan di mana kita tinggal itu menjadi tempat yang aman. Apalagi kita sebagai orang percaya yang bisa menjadi sumber inspirasi rasa aman itu. Itu yang penting. Jadi bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu dengan keamanan atau CCTV dan lain-lain. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lalu hal berikutnya, ini terkait rasa aman tentang kebutuhan. Ayat ini seringkali dipahami sebagai orang-orang yang workaholic atau gila kerja. Rasa aman berikutnya yang Tuhan ingin sampaikan, yang Salomo katakan adalah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kebetulan topik ini sedang saya teliti untuk satu jurnal. Jadi waktu saya belajar bagian ayat yang kedua ini, bagaimana seorang yang workaholic, seorang yang gila kerja. Ya, waktu saya menyelesaikan tugas, saya beberapa kali itu harus bangun pagi. Jadi tidur sore jam 7:30 udah tidur, tapi jam 1:30 pagi itu sampai besok sore lagi. Enggak istirahat karena ada beberapa tugas yang saya lakukan. Tapi kadang-kadang saya bilang, sia-sia juga, ngapain saya harus berjerih lelah seperti ini. Tetapi ada bagian di mana skala prioritas yang saya sedang tidak memperjuangkan secara sia-sia, tetapi ada bagian yang sedang saya selesaikan dengan tugas ini. Hanya di dalam ayat ini bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan kalau kita harus bekerja siang malam untuk apa toh? Sesuap nasi atau berlian segede pintu. Banyak orang merasa aku akan bahagia kalau rumahku sudah gede, kalau hartaku sudah banyak, ya, atau tabunganku sudah banyak, ya Mbak Fajar. Atau apa yang kita seringkali ukurkan dalam sebuah rasa aman dengan kecukupan. Bahwa Salomo menekankan dan mengingatkan kepada kita, cukuplah untuk istirahat, cukuplah untuk kita bekerja dan menikmati setiap jerih lelah yang diberikan, dan menikmati setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi sia-sia kalau kita bangun sepagi mungkin. Kadang-kadang orang berkata, jam berapa bangun? Jam 3. Lah, jam 3. Aku loh kerja jam 1 pagi. Lah, cari apa? Nah, tetapi bagi sebagian orang merasa bangun sepagi mungkin akan mendapatkan berkat sebesar mungkin. Saya ingat dulu pesan ibu saya, tangisuk ben rezeki akeh. Wah, ya bagus juga bangun pagi supaya dapat rezeki. Artinya juga bukan terus tidur semaunya. Dan itu inspirasi nasihat itu sampai sekarang pun masih kami lakukan. Saya, anak saya, dan istri saya itu kayaknya belum pernah deh bangun lewat dari jam 6:30. Walaupun jam berapapun kami mulai tidur, selelah apapun kemarin, tapi biasanya kami membiasakan jam 6 itu sudah bangun. Apalagi sekarang bersyukur ada musola, 4:30 dibangunkan, ya. Mari kita bangun dan berjaga. Jadi saya sering sampaikan kepada tetangga saya yang kalau dia azan itu paginya, Pak Di makasih ya, kita bangun bareng-bareng. Ya, artinya bahwa saya bisa lakukan dengan ya senyaman mungkin. Kita bisa lakukan bagaimana mempersiapkan diri apa yang perlu kita lakukan. Ya, minimal adalah kita mendoakan pekerjaan apa yang seharusnya terus kita doakan. Mungkin bagi beberapa orang merasa ya pekerjaan kan sudah pasti ada, berkat pasti ada. Tapi ketika kita memulai dengan doa, rasa aman dan rasa syukur serta rasa cukup itu penting perlu kita lakukan, karena Allah sendiri yang akan memberkati di 2b, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi rasa cukup ketika kita bisa menikmati istirahat itu bagian dari rasa aman yang diberikan Tuhan. Lalu ini 3-5 itu bagian bagaimana rasa aman yang terakhir terkait dengan masa depan. Sesungguhnya anak-anak lelaki ada milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Di budaya Israel kuno, anak itu sebagai penerus tahta
Tetapi perlu diingat di zaman Israel kuno juga bahwa anak itu upah. Ya. Kami memahami bagaimana kami waktu mendoakan untuk keturunan, untuk anak. Tetapi banyak hal yang kami ingat bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang masa depan, dan salah satunya dari nats ini, ketika seseorang hanya menaruhkan masa depannya kepada anak, toh banyak orang, banyak keluarga yang punya anak banyak pun orang tuanya terlantar, ya. Toh juga ada keluarga yang punya anak yang rezekinya banyak tapi juga tidak perhatian dengan orang tua, ya. Tidak banyak tetapi ada. Artinya adalah bahwa masa depan itu bukan di tangan anak-anak. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, jangan berpikir bahwa saya sedang berinvestasi untuk anakku Wanda, untuk anakku Sekar, untuk anakku Bintang, untuk anakku Gendis. Ada masa depan masing-masing dari setiap keluarga itu. Bukan karena punya anak lalu masa depan kita menjadi lebih baik. Itu yang kami doakan cukup lama waktu itu, 8 tahun kami mendoakan anak, dan kalau itu keliru Tuhan ampuni kami. Bahwa ketika kami mendoakan anak, kami hanya berpikir, ingat kembali pepatah yang diberikan oleh orang tua kami, mikul dhuwur mendem jero. Lalu berpikir bagi ibu saya dan bapak saya waktu itu, nek duwe anak iki so nek aku mati ana sing ngubur. Toh ternyata yang ngubur bukan anak-anaknya, tetangganya. Jadi masa depan bagi orang tua bukan pada siapa dan berapa anak kita, tetapi masa depan sebuah keluarga adalah bagaimana kita tinggal dekat dengan Tuhan. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu, bagi kita-kita yang 17 atau ABG, anak banyak gangguan, dikit-dikit sakit lah, pusing lah, meriang lah, panas dingin lah. Oh, anak banyak galau. Tapi kalau seusia saya dan Bu Heru, Pak Heru, Pak Badari, kena angin sidik masuk angin duduk meriang, ya. Bawaannya minyak kayu putih. Nah, ayat ini mengingatkan bagi kita para orang tua bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Seperti anak-anak pada di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Pada masa mudanya bagaimana kita meluruskan anak-anak, bagaimana anak-anak juga memberi rasa aman bagi hidup orang tuanya. Dan terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ini kaitannya dengan ayat yang keempat, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya bahwa ketika keluarga ada anak-anak di sana, maka bagaimana orang tua mengarahkan, meluruskan dan memenuhkan panah-panah itu untuk kehidupan kelak. Tapi sekali lagi bahwa dari Mazmur 127 kita berbicara tentang rasa aman itu hanya dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita membangun rumah hanya memikirkan, oh saya pengen rumah begini-begini, kembalikan pada ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Atau yang terakhir bicara tentang kecukupan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini bahwa tinggal tenang ada di dalam Tuhan. Kita renungkan pujian yang terakhir tadi sambil kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Apa yang selama ini salah dalam diri kita terkait dengan rasa aman. Rumahkah, keluargakah, pekerjaankah, masa depankah, warisankah, anak-anak kitakah? Mari kita datang kepada Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami merenungkan bagaimana Mazmur Salomo, nyanyian ziarah Salomo pada kesempatan malam ini, bahwa rasa aman adalah berasal dari Allah. Dia sebagai pribadi yang hebat, seorang Salomo yang memiliki segalanya. Tapi dia pun mengatakan melalui Mazmur 127 bahwa sia-sialah bagi kita semua jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu malam ini. Kalau di antara kami sedang bergumul dengan rasa aman, bergumul dengan apa yang atau seberapa yang sedang dimiliki dengan keberadaan rumahnya dan bergumul dengan tempat tinggal, ataupun di antara kami juga sedang bergumul rasa aman itu di dalam keluarga, memiliki satu rumah yang humi, satu keluarga yang humi yang menyenangkan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, merasa aman bercerita, merasa aman berbagi duka, berbagi kegagalan, dan merasa aman merayakan hal-hal yang pernah dilewati dengan senang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kebutuhan rasa aman ini betul-betul datangnya daripada Allah. Berkatilah setiap keluarga-keluarga kami di tempat ini, bahkan kepada keluarga-keluarga yang mengikuti live streaming jemaat-Mu Aletheia Tirta Kencana, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan terkait rasa aman yang seringkali menjadi pergumulan bagi kami orang-orang tua. Bagaimana tentang masa depan? Kami memohon kepadamu Tuhan, bahwa hanya Allah lah yang memberikan rasa aman bagi kami untuk masa depan kami. Di antara anak-anak kami ataupun di antara kami yang tidak memiliki anak pun, kami meyakini kebenaran ini, bahwa rasa aman adalah dari Allah sendiri. Amen. Terima kasih untuk setiap pernyataan yang meyakinkan kami bagaimana tinggal tenang di hadapan Tuhan, dan kami merasa semuanya ada di dalam perlindungan-Mu. Amin. Kami sungguh bersyukur malam ini. Berkatilah kami semua. Berkatilah Bapak Gembala kami Pendeta Daniel Pujarsono dan seluruh keluarganya. Amin. Juga setiap jemaat-jemaat di Aletheia Tirta Kencana, ya Tuhan, baik Berbah, Babarsari maupun di Paris, semua di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Perlindungan Kau nyatakan, rasa aman Kau limpahkan atas kami semua, dan segala kecukupan yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.